kita mau lihat juga ini bagaimana persiapan TPS untuk tempat pencoblosan suara dari masing-masing calon wakil presiden, pemirsa. Pertama kami akan ajak Anda untuk menuju ke Kristanti Yosefa yang saat ini berada di daerah Kemang, Jakarta Selatan untuk melihat seperti apa persiapan tempat pencoblosan suara untuk Caimin di sana yang nanti akan mencoblos suara, memberikan hak suaranya di TPS di salah satu di daerah di Kemang, Jakarta Selatan. Silakan Tanti. Baik Tisa dan juga pemirsa, kalau calon presiden nomor urut 1 yakni Anies Baswedan direncanakan akan melakukan pencoblosan di daerah Cilandak. Nah ini pasangan calon wakil presiden dari Anies Baswedan yakni Gus Muhaimin Iskandar ini diketahui akan melakukan pencoblosan di TPS 023 tepatnya di Jalan Kemang Raya nomor 112 di daerah Jakarta Selatan. Sebagai informasi pemirsa bahwa TPS 023 ini merupakan salah satu TPS yang berlokasi di dekat kediaman dari mertua Gus Muhaimin. Dan hingga saat ini pemirsa pantauan kami memang di TPS 023 ini memang masih belum ada tenda-tenda yang didirikan mengingat lokasi dari TPS 023 ini yang berada di pinggir jalan dan juga berada di halaman parkir sebuah bank. Akan tetapi informasinya nanti sore akan segera dibangun tenda-tenda yang akan digunakan sebagai tempat pencoblosan. Adapun pemirsa sebagai informasi juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari juru bicara Timnas Amin yakni Iwan Tarigan diketahui akan ada sejumlah kegiatan yang akan dilakukan oleh Gus Muhaimin Iskandar. Ini di pagi hari direncanakan Gus Imin akan melakukan ziarah ke makam abahnya yakni yang berada di TPU Jeruk Purut dan kemudian selepas dari ziarah Gus Muhaimin ini juga diketahui akan melakukan prosesi pencoblosan di TPS 023 ini. Dan nanti pada sore hari Gus Muhaimin diketahui akan melakukan pemantauan seluruh kegiatan saksi dalam perhitungan suara ini bersama dengan seluruh Timnas Amin. Sebagai informasi juga pemirsa bahwa ini merupakan hari tenang ya pada 13 Februari ini setelah seluruh paslon baik 01, 02 maupun 03 bersama-sama melakukan kampanye selama 75 hari. Dan ini merupakan hari tenang sebelum besok kita bersama-sama akan melihat seperti apa prosesi pencoblosan atau pemungutan suara di pada tanggal 14 Februari 2024. Dan kita juga tentu akan nantikan seperti apa pemirsa prosesi pencoblosan di TPS 023 ini yakni tempat dari Gus Muhaimin akan mencoblos nanti. Sementara demikian Tisa kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Tanti. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke Solo, Jawa Tengah, tempat di mana nanti Gibran Rakabuming Raka akan memberikan hak suaranya. Kita menuju ke Arga Dumadi di sana. Silakan Arga. Ya, Tisa dan pemirsa, Gibran Rakabuming Raka bersama istri yaitu Selvi Ananda rencananya besok akan melakukan pencoblosan di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini yaitu TPS 034 Manahan, Solo, Jawa Tengah. Dan yang unik dari TPS ini dapat Anda saksikan di belakang saya sendiri bahwa TPS ini didekorasi menggunakan tema tertentu. Jadi kita tahu bahwa gelaran pemilu 2024 ini diselenggarakan pada tanggal 14 Februari yang mana ini bertepatan juga dengan Valentine's Day. Karena itu tema dari TPS ini itu dikaitkan dengan Valentine's Day sehingga TPS ini didekorasi sedemikian rupa menggunakan berbagai macam dekor berwarna putih dan juga pink. Dilihat dari kain-kain yang menghiasi TPS ini ada warna putih, ada warna pink. Kemudian hingga saat ini juga proses dekorasi masih terus dilakukan juga oleh warga sekitar. Mereka menambahkan hiasan berupa balon, warnanya juga putih dan pink. Kemudian juga saya tadi melihat juga bahwa ada balon yang ini berbentuk hati begitu pemirsa. Dan di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini rencananya ada 182 orang yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di TPS ini begitu. Dan 2 diantaranya merupakan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka beserta istri. Dan kemudian juga kami mendapatkan informasi bahwa di Solo, Jawa Tengah sendiri ini setidaknya terdapat 1.700-an TPS di mana sekitar 76%-nya yaitu sekitar 1.300-nya dianggap sebagai
TPS yang rawan, mengingat memang salah satu calon wakil presiden ini berasal dari Solo, Jawa Tengah begitu, di mana rawan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah masalah netralitas suara, kemudian juga logistik dari benda-benda ataupun juga peralatan yang dibutuhkan untuk proses pencoblosan besok ini pemirsa, sehingga kemudian tentu saja akan ada pengamanan khusus yang ini melibatkan personil dari TNI dan juga Polri. Dan kami juga mendapatkan informasi dari Ketua KPPS setempat bahwa walaupun besok akan ada sosok Gibran Rakabuming Raka dan istri yang akan mencoblos di tempat ini, namun tidak akan ada perlakuan khusus dan akan diperlakukan seperti warga biasa. Perlakuan khusus hanya akan diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan, misalnya adalah orang-orang dengan disabilitas, kemudian juga orang yang sedang sakit ataupun juga lansia yang memang membutuhkan bantuan begitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda, dan selanjutnya pemirsa kami ajak Anda untuk menuju ke rekan kami ada Danita Riyadini di Yogyakarta untuk melihat di mana tempat pencoblosan dari Mahfud MD esok hari. Silakan Danita. Tisa Noveni juga pemirsa, betul sekali saat ini kami berada di TPS 106 di Sambil Gilor, Depok. TPS Mahfud MD atau calon wakil presiden Halo, nomor Danita. 3 besok memberikan Halo, Danita. dalam pemilu 2024. Ini merupakan tampaknya ada gangguan kursi dan meja untuk kami pendaftaran pemirsa besok. Danita Riyadini Dan terdaftar di nomor 150 di DPT di tempat kami mengabarkan. Kemudian Mahfud MD akan menunggu di sebelah kanan kami mengabarkan dan menunggu untuk mendapatkan surat suara. Kemudian nanti Mahfud MD juga akan ditemani oleh istri dan juga putra dari Mahfud MD. Istrinya nanti akan mendapatkan atau terdaftar di nomor 270, sementara putranya terdaftar di nomor 196 DPT di Sambil Gilor ini. Sementara untuk di sebelah ujung itu ada meja yang nantinya akan ada 4 bilik suara. Petugas tadi menyebutkan akan ada 4 bilik suara, dan kemudian ada 2 meja yang digunakan untuk kotak suara yang nantinya juga akan digunakan oleh para pemilih termasuk Mahfud MD untuk memberikan hak suaranya di TPS 106 ini. Kemudian nanti akan ditandai dengan tinta setelah memberikan suaranya atau memilih di TPS 106 ini. Dan nanti juga Mahfud MD beserta keluarga atau esok hari direncanakan akan memberikan suaranya pada pukul 8 pagi. Sebelumnya pemirsa, Mahfud MD juga dijadwalkan akan melakukan serangkaian kegiatan. Malam nanti akan ada tirakatan atau doa bersama dengan keluarga. Esok hari akan dimulai dengan sholat subuh berjamaah di masjid setempat atau di masjid yang lokasinya tidak jauh dari kediaman Mahfud MD. Kemudian nanti akan ada makan bersama dan nanti akan berjalan kaki sekitar pukul 7.30. Nanti akan berjalan kaki dari kediamannya yang jaraknya kurang lebih 200 meter menuju ke TPS ini, 106 ini, bersama istri dan juga anak dari Mahfud MD, kurang lebih pukul 8 hingga pukul 9. Di TPS ini. Dan tentu saja nanti atau esok hari Mahfud MD beserta keluarga ini akan mendapatkan pengawalan khusus seperti yang disampaikan oleh PPK Depok Sleman, bahwa Mahfud MD dan juga keluarga akan mendapatkan pengawalan khusus dari pihak kepolisian yang akan mengawal ketika proses memberikan suaranya dan mencoblos di pemilu 2024 esok hari. Dan tadi juga kami memantau pemirsa, persiapan juga sudah dilakukan, persiapan khusus terutama pengamanan tadi juga sudah dicek oleh pihak kepolisian terkait dengan pengamanan di TPS 106 ini pemirsa. Tisa Noveni. Terima kasih Danita Riyadini atas laporan Anda. Dan pemirsa, saya masih bersama dengan 2 orang narasumber kita. Tadi ada satu pertanyaan yang masih menggantung, kita penasaran. Apa satu lagi kira-kira yang sangat mempengaruhi untuk 2024 ini? Tapi nanti Prof. Burhan, kita jeda lagi ya. Kami kembali sesaat lagi.